Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para mahasiswa semuanya. Pada pertemuan kali ini mata kuliah statistik deskriptif kita akan membahas grafik untuk distribusi frekuensi. Apa yang akan kita bahas di pertemuan kali ini itu adalah seputar prosedur dasar dalam pembuatan grafik. Kemudian kita akan bahas juga beberapa jenis grafik. Di antaranya adalah histogram, poligon, gabungan antara histogram dan poligon, kemudian grafik dengan dua data dalam satu grafik, grafik lingkaran, dan kemudian mencari persentil dengan grafik. Prosedur dasar dalam pembuatan grafik itu harus membuat dua aksis ya, atau dua sumbu dalam grafik, yaitu sumbu horizontal dan sumbu vertikal. Sumbu vertikal itu adalah frekuensi, kemudian sumbu horizontalnya itu adalah skor atau kategori. Contoh di sini adalah skor UTS mata pelajaran sejarah. Di sini mulai dari skor 61 yang paling kecil sampai kemudian skor 97 paling besar. Kemudian frekuensinya yang tertinggi adalah 10. Kita akan membuat grafik berdasarkan dua distribusi sebagai contoh, yaitu distribusi yang pertama di sini dengan N60 dengan interval kelas paling kecil adalah 31 sampai 35, kemudian yang paling besar adalah 71 sampai 75. Di mana juga di sini dicari nilai persentilnya. Nilai persentil dari distribusi ini yaitu persentil 50 itu ditemukan sebesar 48,6, sementara persentil 75 ditemukan 56,75. Distribusi yang kedua dengan interval yang sama, cuman N-nya itu lebih banyak atau lebih besar, yaitu sebanyak 90 frekuensi. Grafik histogram seperti contoh yang pertama tadi adalah grafik yang menampilkan batang gitu ya. Bisa diartikan ini grafik batang gitu. Grafik yang menunjukkan batang-batang dalam grafiknya gitu ya, dengan sesuai frekuensi yang ada. Contoh di sini ini adalah skor UTS mata pelajaran sejarah. Dalam grafik ini yang kita tentukan di sini skornya itu bukan skor tunggal, tetapi skor kelompok atau skor dengan interval. Interval yang pertama ini adalah angka 60 sampai 62 gitu ya. Kemudian 6 ini adalah nilai tengahnya ya. 61 itu nilai tengahnya, di mana interval kelasnya 60 sampai 62, 63 sampai 65, 66 sampai 68 dan seterusnya ya. Jadi lebar interval itu adalah 3 ya. Yang ditulis di sini itu adalah nilai tengahnya. Nilai tengah dari 60 sampai 62 adalah 61, maka di sini garisnya ini pas adalah nilai tengah dari interval kelas itu. Demikian juga yang di sini interval kelasnya adalah 63 sampai 65, nilai tengahnya adalah 64. Di sini 66 sampai 68 nilai tengahnya adalah 67 dan seterusnya sampai interval yang tertinggi itu adalah 96 sampai 98. Kemudian kita beri garis gitu ya ke atas, beri kotak itu sesuai frekuensinya, di mana interval kelas 60 sampai 62 itu adalah 2 frekuensi. Kemudian ini interval kelas selanjutnya adalah 0, kemudian interval selanjutnya 3 dan seterusnya sesuai tabel distribusi frekuensi yang kita punya. Itu adalah grafik
histogram. Grafik histogram ini adalah grafik yang mungkin paling banyak dipakai ya, daripada grafik-grafik yang lain. Nah, ini contoh dengan distribusi data yang sebelumnya ditampilkan gitu ya, dengan N60. Interval kelas yang pertama 31 sampai 35 itu adalah 4 gitu ya, dan seterusnya. Ya, seharusnya ini adalah nilai tengahnya ya. Nilai tengahnya itu 33, 38 dan seterusnya ya. Ini nilai tengahnya, bukan interval kelasnya. Maaf, ini mungkin salah pembuatannya ya. Dan ini bisa dilakukan dengan pertolongan aplikasi Excel ya. Kemudian grafik selanjutnya adalah grafik poligon ya. Grafik poligon itu grafik yang dasarnya sama persis seperti histogram, tetapi kotak-kotaknya itu tidak ditampilkan tapi diganti dengan garis ya. Misalnya ini 31 sampai 34 di grafik sebelumnya frekuensinya adalah 4 gitu ya. Itu. Kemudian 36 sampai 40 frekuensinya adalah 8. Maka di sini dimulai dari interval kelas yang ada di bawahnya ini ya, sekalipun itu nggak ditampilkan, tapi ini adalah awal mulanya adalah titik 0. Kemudian di sini 4, kemudian lari ke sini 8, sini 11. Jadi ini pas nilai tengahnya ya, seharusnya di sini 11 11, 9 8 dan seterusnya sampai paling ujung ya. Jadi mulai garisnya itu mulai dari titik 0 di yang paling ujung ini. Dia tidak punya interval, tapi dia adalah titik mula dimulainya garis. Jadi garisnya harus mulai dari 0 di sini, di titik paling bawah di sini ya, terus dilanjutkan. Tapi yang di sebelah sini tidak ada sampai 0, dia mengambang gitu ya. Nah, ini adalah grafik histogram dengan digabung dengan grafik garis ya. Kita lihat di sini, ini adalah histogramnya gitu. Dengan midpointnya di sini mulai dari setengah ini gitu ya. Ini untuk mempertegas saja atau untuk memperindah atau memperlengkap grafiknya. Nah, ini adalah grafik dengan dua data. Jadi satu grafik itu bisa ditampilkan dua data sekaligus. Tujuannya tentu saja untuk membandingkan distribusi datanya ya. Tetapi di sini yang dua data itu yang berbedanya adalah dengan jumlah frekuensi yang berbeda. Misalnya yang atas ini adalah frekuensinya 90, kemudian yang bawah ini frekuensinya adalah 60. Syaratnya memiliki interval kelas yang sama ya. Tidak boleh interval kelas yang berbeda itu dibuat dalam satu grafik ya. Contohnya ini yang dengan 90 tentu saja frekuensinya lebih banyak ya. Di sini frekuensi yang terbanyaknya adalah di sini 17 ya terbanyaknya. Sementara yang di sini terbanyaknya adalah 11. Secara sekilas bentuk gambarnya mirip, cuman ketajaman ke atasnya ya, frekuensi yang banyaknya itu yang berbeda ya. Tentu saja karena yang di atas ini frekuensinya jumlahnya 90, sementara yang bawah itu adalah 60. Nah, ketika dibandingkan dengan porsinya, maka ini dua data yang tadi itu memiliki bentuk yang sangat mirip ya, yang hampir sama gitu ya. Dengan frekuensi proporsi frekuensi di sini seharusnya ini adalah proporsi frekuensi gitu ya. Terus kemudian ini skornya gitu ya, maka terlihat dua data ini memiliki garis yang polanya hampir sama gitu ya, hampir sama gitu. Maka sekalipun responden atau n-nya itu bertambah banyak, tapi polanya tidak berubah ya, dari 60 ke 90. Ini tujuannya untuk membandingkan aja antara dua distribusi. Dengan data yang banyak itu
dengan data sedikit polanya sama atau enggak. Kalau data sedikit polanya sama, maka ya mungkin pengambilan data tidak perlu lagi diulangi gitu ya, dilakukan lagi penambahan data karena polanya udah sama. Ini juga contoh dua data dengan histogram gitu ya. Di sini yang putih itu yang N-nya 90, sementara yang coklat abu-abu itu N-nya adalah 60 ya. Grafik juga bisa dibuat dalam bentuk lingkaran di sini ya. Di sini di aplikasi Canva yang saya pakai disediakan, jadi saya langsung pakai Canva-nya ya. Tapi ini juga bisa kalian pakai dengan aplikasi yang paling umum membuat grafik itu adalah Excel ya. Di sini pie chart itu dia hanya menggunakan persen ya, hanya menggunakan persen. Tapi kalau di Excel nanti ada pilihan-pilihan lain selain persen. Memang pie chart itu karena ini dilihat gambarnya, gambar irisan seperti pizza ini bagian-bagiannya, maka logikanya itu adalah persentase ya, persentase gitu. Tentu saja persentase yang paling banyak adalah ini, dia kelihatan sekali di sini dengan 18,3% ya. Dengan grafik kita juga bisa mengkonfirmasi gitu ya. Dengan gambar, dengan grafik kita juga bisa memprediksi persentil berapa itu skornya berapa gitu ya. Contoh di data di awal dengan hitungan statistik, dengan hitungan matematis gitu ya. Persentil 50 itu nilainya adalah 48,6. Ini bisa kita buktikan dengan kurva Ogive namanya. Kurva Ogive itu adalah kurva grafik garis ya. Grafik garis dengan frekuensi kumulatif ya. Jadi ini adalah frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatifnya ditambahkan frekuensi kumulatifnya frekuensi proporsi ya. Frekuensi proporsi di sini 0 sampai 1. Karena ini pakai Excel ada yang dilebihkan, seharusnya sih maksimal di sini ya. Karena nggak akan ada nilai di atas 1. Nah, misalnya di sini persentil 50 kita tarik garis aja, nilai 50 di sini 0,5, tarik ke sini sampai kemudian dia mentok bertemu dengan garis grafik garis atau kurva Ogive ini ya. Terus, nyampe garis terus kemudian tarik ke bawah, maka hasilnya di sini 48,6 gitu ya. Gitu. Jadi kemudian juga yang persentil 75 tarik aja di sini, kira-kira posisinya 75 di sini 0,7 gitu ya. Terus di sini 0,75 tarik sini sampai ketemu dengan garis kurvanya. Terus kemudian tarik ke bawah, hasilnya ada 56,5. Nah, kira-kira ya ada di sini gitu ya. Ya mungkin tidak akan terlalu persis sama, tetapi grafiknya itu bisa menunjukkan berapa besar sih nilai persentil tertentu gitu ya, jika ditunjukkan dengan grafik. Oke, demikian materi tentang grafik, semoga bisa dipahami. Untuk pembuatan grafik dalam Excel bisa kalian cari sendiri di banyak aplikasi atau di Google, atau nanti kalau saya sempat akan saya buatkan video pembuatan grafik di Excel. Sampai jumpa di pertemuan kuliah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.